Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Hari ini kita bahas apa ya? Oh iya, kita bahas masalah inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Dan apa sih dampaknya? Kita bahas sama-sama ya. Oke. Oke kawan, dari pembukaan saya tadi di awal kita kan hari ini yang kita mau bahas masalah inflasi hijau ya. Kalau memang inflasi hijau itu hal baru ya, dan itu memang eh, apa baru didapatkan setelah penerapan soal green itu ya, soal apa ekonomi yang green dan lain sebagainya, tentang perlindungan lingkungan sih sebenarnya. Kalau bicara inflasi hijau, bahkan mungkin kalau kita searching cari di mana saja, mungkin atau mungkin ChatGPT juga, atau mungkin Google juga, kita bicara tentang inflasi hijau memang belum ada. Bahkan itu bahkan buat mereka sih itu sebuah istilah baru sebenarnya. Oke, saya punya satu sedikit masalah itu. Apa sih sebenarnya inflasi hijau itu? Kalau kita bicara inflasi atau sendiri, inflasi itu harus sustainable inflation juga, atau inflasi hijau. Ini istilah yang mungkin merujuk pada konsep di mana pertumbuhan ekonomi terjadi secara seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dalam konteks ini. Inflasi tidak hanya diukur dari sisi kuantitas uang atau harga barang dan jasa, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan ekologi. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, polusi, kerusakan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, konsep inflasi itu berusaha untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Praktik inflasi hijau dapat melibatkan pendekatan berbasis lingkungan dalam pengembangan ekonomi seperti investasi dan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan promosi teknologi dan apa ya, pengembangan ekonomi serta investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam dan yang berkelanjutan, dan promosi teknologi ramah lingkungan. Konsep ini mencerminkan kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pengembangan dosen ekonomi guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Jadi ketika kita juga bicara soal membuat ekonomi hijau, maka kita juga harus melihat ada beberapa aspek. Mungkin pertama adalah aspek keberlanjutannya seperti apa, terus bagaimana pengertian ekonominya, gunanya untuk apa, gunanya untuk keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, terus bagaimana kesejahteraan sosial masyarakat juga, terus bagaimana soal kelestarian lingkungan juga. Jadi semua harus saling dipertimbangkan gitu. Jadi ada proses seperti itu, karena kalau kita mau merujuk pada pada perekonomian hijau, memang betul dengan perekonomian hijau kita mampu menjaga alam ini supaya lebih baik dalam penggunaannya. Hanya saja terkadang juga kalau kita juga tidak melihat pada dampak lingkungan dan bukan soal dampak, tapi dampak orang-orang di sekitar lingkungan itu dalam segi ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka, maka itu juga akan menimbulkan inflasi hijau yang akhir-akhir kemarin itu dibahas oleh salah satu cawapres kita. Apa sih dampaknya ya? Contoh adalah dampak yang terjadi di Prancis kemarin ya, Yellow Jacket. Saya juga cukup membaca soal itu, karena bagi mereka memang inflasi hijau itu bagus dalam soal pelestarian lingkungan, tapi ternyata yang terjadi
terjadi di Prancis. Sorry ya kalau saya sebenarnya salah, silakan dikoreksi karena teman-teman juga koreksi, karena yang saya dengar bahwa kejadian Yellow Jacket itu adalah penolakan persoalan green economy tadi. Kenapa mereka menolak green economy? Karena buat mereka green economy itu membuat taraf ini ya, kan kalau kita mau ke green itu biasanya akan lebih mahal soal produksinya, itu yang saya dengar. Nah, tapi kalau yang biasa itu lebih efektif, lebih murah. Dan itu akhirnya mengakibatkan beberapa buruh akhirnya mengatakan bahwa ini justru membuat mereka akan semakin lebih susah. Nah, itu yang saya dengar ya tentang Yellow Jacket yang terjadi di Prancis, yang mereka demo besar-besaran sampai makan korban waktu itu. Dan itu juga memang suara-suara yang mereka sampaikan adalah persoalan tentang itu juga, termasuk lingkungan hijau yang harusnya juga melihat pada kesejahteraan sosial mereka. Ya, karena kita akan melihat pada pelestarian lingkungan, tapi juga kita harus ingat juga bahwa ketika kita bicara soal green ekonomi atau apapun itu ke depan, perusahaan hijau dan sebagainya, mungkin akan hijau lah istilahnya pada apapun itu. Menurut saya sebenarnya itu adalah hal yang bagus dan bisa dikatakan bahwa karena ini adalah bicara soal pelestarian cukup bagus dan lain sebagainya. Cuman kan kita juga harus mempertimbangkan, sama kayak diskusi kita yang saya bilang awal, kalau kita bicara soal pelestarian, bicara soal konservasi itu, saya kira ini ada kaitannya masalah inflasi ini. Dan kalau kita juga tidak memperhatikan itu, maka saya memperhatikan aspek yang saya katakan tadi, termasuk kesejahteraan sosial masyarakat, entah itu mungkin juga kebutuhan ekonomi masyarakat juga. Kalau kita tidak perhatikan itu juga saya rasa akan ada ketimpangan di situ nanti. Kalau kita perlu banyak diskusi soal ini, karena ke depan kita ini akan meloncat jauh ke depan. Kita akan meloncat di tahun 2045, yang kita lihat adalah bagaimana negara ini menjadi negara yang maju, menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Disitulah kita harus lebih maju di ke depan, lebih bertumbuh ke depan. Dan alhamdulillah kita sudah selesai melakukan salah satu pesta besar, yaitu pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen di negara ini. Dan kita harus menunggu ke depan bahwa kita langkah seperti apa dan pemimpinnya harus seperti apa, dan calon-calon wakil kita di dewan itu harus seperti apa, yang mampu menyuarakan suara-suara kita di dewan sana. Saya yakin kawan-kawan semua sudah memilih siapa yang menjadi calon masing-masing, dan itu tidak jadi masalah. Mau kalian beda pilihan itu tidak jadi masalah, tapi kita tetap bersaudara. Dan kedua, maksudnya saya ucapkan juga terima kasih ya kepada KPPS di seluruh Indonesia. Kalian adalah pahlawan buat saya, dengan ya mungkin waktunya kalian dan sebagainya, sampai ada yang saya baca di media dan berita itu kalian sampai ada yang sakit, meninggal dan sebagainya. Saya turut berbela-sungkawa juga. Saya berterima kasih banyak kepada kalian atas perjuangan kalian yang sampai akhir menghitung surat suara hingga selesai. Itu saya anggap tidak gampang, karena saya juga pernah ada di posisi itu, di posisi kalian juga. Seperti kemarin, di 5 tahun kemarin saya juga sama di posisi kalian, dan saya rasakan seperti apa rasanya. Saya respect banget sama kalian. Mudah-mudahan kalian bisa ke depan, 5 tahun ke depan kalian bisa lagi ada. Dan saya yakin sekarang
hampir saya lihat rata-rata di daerah saya pun panitia KPPS-nya itu semua anak-anak muda dan berjiwa tersebut dan akan belajar ke depan. Saya kira itu aja ya, kita bahas masalah ini. Inflasi itu seperti apa saya udah bacakan, nanti silakan kalian teman-teman searching lagi dan kita jadi forum diskusi ke depan. Mudah-mudahan bisa semua terserap ilmunya dan bisa bersama-sama berbagi apa sih yang sudah ada. Silakan teman-teman coret ya di bawah, coret lagi di bawah kita tentang komen-komen aja di bawah, mau negatif mau positif silakan. Saya pasti akan, insya Allah akan saya respon ketika ada waktu, dan jangan lupa juga di like dan di subscribe juga di channel saya supaya saya makin semangat terus menerus untuk memberikan edukasi, baik itu mungkin edukasi sederhana yang sama-sama kita juga harus belajar. Kalau saya salah harus saya koreksi juga. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.